bicara soal itu. Pokoknya yang kalian harus tahu, atau bukan harus tahu, kalau mau tahu, sudah ada kesepakatan, sudah damai, sudah selesai, sudah tidak ada masalah, ada tanggal, dan pada tanggal tersebut itu sudah selesai. Karena Ada batas waktu gitu. Ada, ya. Tapi Nggak yang masalah. dimaksud itu seperti apa? Semua, Apakah tapi nggak akan kasih akan- detailsnya karena itu bukan untuk publikasi publik, itu buat saya sendiri. Halo, apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Perceraian menjadi cerita baru dalam perjalanan hidup Dewi Sandra dan Surya Saputra. Rabu kemarin, proses persidangan perceraian Dewi Sandra dan Surya Saputra memasuki babak akhir. Cukup 15 menit saja keduanya duduk bersama sebagai pasangan suami istri. Setelah hakim ketua mengetukkan palu terakhirnya, berakhir juga tali pernikahan di antara mereka. Dewi Sandra dan Surya Saputra yang ditemui usai persidangan menolak untuk berkomentar. Tadi betul putusan dari pihak Dewi Sandra atau Surya itu ada keberatan atau apa gitu? Masa keberatan itu berdasarkan hukum acara dikasih waktu 14 hari. Saya ada kesempatan 14 hari ini pergunakan dengan baik sebaik-baiknya. Buka hati kamu Dewi, terima Surya lagi di hati kamu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat cinta Dewi Sandra dan Surya Saputra menjadi begitu rapuh hingga mudah tersapu gelombang. Baik hakim ketua maupun ibunda Surya pun enggan menuturkan apa yang menjadi materi gugatan cerai Surya terhadap penyanyi R&B itu. Saya nggak bisa katakan itu ya. Saya rasa sudah pernah diungkapkan sama Surya juga kan. Ketidakharmonisan yang selama ini susah payah mereka sembunyikan pun akhirnya terbongkar sudah. Padahal sebelum membawa persoalan rumah tangga mereka ke meja hijau, Dewi Sandra dan Surya Saputra sempat melakukan berbagai daya dan upaya untuk memperbaiki hubungan, termasuk dengan melakukan ibadah umroh bersama. Sekalian beribadah, kita juga mohon sama yang di atas untuk diberi yang terbaik. Justru pas di sana kita mungkin bisa lebih dekat. Sayangnya usaha itu tidak membawa hasil. Pasangan ini justru berpisah rumah untuk kedua kalinya, bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Perkembangannya ya kayaknya 2 minggu lagi lihat ya perkembangannya. Bisa tanya sama Dewi. Bukannya Surya yang menggugat cerai ya, tapi Dewi ya kelihatannya. Seperti juga sikap tutup mulut Dewi Sandra di persidangan pertamanya beberapa waktu lalu saat kabar soal keretakan rumah tangganya tercium untuk yang pertama kalinya, Dewi terkesan tidak mau banyak komentar. Terserah itu muncul dari mana, orang iseng kek, orang apa kek, nggak ada urusan sama gua. Faktor ekonomi sempat disebut-sebut sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan mereka. Namun Dewi membantahnya. Begitu juga dengan kabar yang lantang terdengar kalau ketidakmampuan Dewi Sandra menghadirkan keturunanlah yang menjadi kambing hitam runtuhnya cinta mereka. Jadi sekarang kita udah nyantai aja. Dan katanya orang kalau lebih nyantai lebih dikasih. Siapa tahu, I don't know. Kita lihat aja. Meski keretakan tali pernikahan pasangan muda ini telah menjadi rahasia umum, namun apa yang menjadi penyebabnya belum juga terungkap. Sempat juga beredar kabar, kehadiran pihak ketiga yang tidak lain adalah Glenn Fredly disebut-sebut sebagai salah satu pemicunya. Saya sama dia udah cukup lama kenal. Jadi ya kita suka bercanda. Kadang-kadang mungkin kalau kebetulan kita juga suka musik, jenis musik yang sama. Jadi kalau orang nganggep dekat ya memang dekat. Apa ya, nggak ada yang harus saya jelasin gitu loh. Karena memang tidak terjadi apa-apa gitu loh. Tidak ada terjadi hal yang sampai seperti demikian gitu loh. Namun apapun cerita di balik keretakan hubungan Dewi Sandra dan Surya Saputra, jalan untuk hidup masing-masing telah mereka pilih. Cinta yang dulu bergelora itu kini tinggal menjadi sebuah kisah. Kemesraan ini pun kini tinggal kenangan yang akan mengisi lembar masa lalu Dewi Sandra dan Surya Saputra.
Baru sekejap saja, Michael Villarreal, tunangan artis Sofia Latjuba, merasakan hidup tenang, terbebas dari kejaran nyamuk pers setelah persoalan cinta segitiga antara dirinya dan Sofia Latjuba serta mantan istrinya Louisa Ibbotson tidak lagi diungkit-ungkit. Kini Michael Villarreal kembali diterpa persoalan pelik. Memang bukan lagi persoalan yang menyangkut asmara, melainkan kasus penyuapan uang yang melibatkan namanya. Michael Villarreal dikabarkan terlibat dalam penyuapan yang dilakukan sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang kimia dan bioteknologi. Peristiwa itu terjadi saat Michael masih tercatat sebagai karyawan di PT Harvest International. Kaitannya dengan Michael Villarreal, kabarnya ialah yang ketika itu bertugas sebagai pihak yang melobi dan bernegosiasi dengan pejabat di Indonesia. Akibatnya, mantan Wakil Presiden Direktur Harvest International Indonesia itu terpaksa berurusan dengan kasus yang tengah ditelusuri pihak yang berwajib itu. Rabu kemarin, Michael yang menggandeng Hotman Paris Hutapea SH sebagai kuasa hukumnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Tadi ditegaskan lagi oleh Pak Jaswardana bahwa Michael tidak diperiksa tapi hanya diundang berdiskusi, ya. Discussion ya. Di undangannya pun begitu, berdiskusi ya. Tapi pertanyaannya itu memang berbau pertanyaan yang saudara juga sudah baca di koran. Pertanyaannya hampir, saya hitung tadi hampir 30 pertanyaan. Benarkah demikian? Lalu bagaimana komentar Sofia Latjuba mengenai peristiwa yang dialami tunangannya itu? Dia selalu dukung saya 100% dan dia juga tahu bahwa saya tidak ada kesalahan, jadi tidak takut. Pokoknya kita senang, happy, dan makin masalah-masalah begini kita bisa kerjasama dan akhir-akhir masih bersama, ya makin kita kuat. Menurut Michael, segala persoalan yang dihadapinya tidak akan mempengaruhi rencana pernikahannya dengan Sofia Latjuba yang rencananya akan digelar tahun ini. Mengenai persengketaannya dengan Louisa Ibbotson, mantan istrinya itu, Michael menjelaskan kalau ia dan Louisa telah menempuh jalan damai. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban mereka pun telah selesai. Itu masalah pribadi, dari awal saya pernah bilang saya tidak mau bicara soal itu. Pokoknya yang kalian harus tahu, atau bukan harus tahu, kalau mau tahu, sudah ada kesepakatan, sudah damai, sudah selesai, sudah tidak ada masalah, ada tanggal, dan pada tanggal tersebut itu sudah selesai. Ada batas waktu gitu. Ada, ya. Perdamaian yang masalah. dimaksud itu seperti apa? Semua, tapi nggak akan kasih detailsnya karena itu bukan untuk publikasi publik, itu buat saya sendiri. Musisi papan atas mengunjungi korban tsunami di kota Banda Aceh pada hari Rabu kemarin. Termasuk diantaranya Tere dan Agnes Monica menceritakan kunjungannya saat kami temui di konser mini Cat Stevens di Hotel Borobudur. Gempa yang melanda Aceh dan Sumatera Utara memang sudah lama berlalu. Tapi luka traumatik yang ditinggalkan masih membekas di hati para korban serta seluruh masyarakat dunia. Untuk Aceh juga, Senin 31 Januari kemarin, The International Islamic Committee for Aceh Reconstruction bekerjasama dengan Yayasan Nur Farida, Masyarakat Indonesia Peduli Aceh, Arta Graha Peduli, Java Musikindo serta Production 19 mengadakan acara malam amal sebagai salah satu bentuk simpati dan kepedulian terhadap Aceh. Acara malam amal yang bertema Aceh Lungsayang itu digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Selain dihadiri oleh para tokoh termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala, acara malam amal yang diisi dengan pagelaran musik itu juga menampilkan penyanyi era 70-an asal Inggris Cat Stevens alias Yusuf Islam. Pada malam itu, Yusuf Islam berkolaborasi dengan MH Ainun Najib dan Kiai Kanjeng serta sejumlah musisi lokal. Saya senang banget saya bisa ikut berpartisipasi dalam acara yang ini terutama kan karena ini saya di sini kan juga bisa membantu, paling nggak bisa membantu ikut serta dalam ini kan penggalangan dana untuk dana rekonstruksi. Dan menurut saya itu sekarang yang untuk jangka panjang itu penting banget. Ketika saya menapakkan kaki di Melaboh dan Banda Aceh, sepanjang penglihatan saya yang saya lihat adalah kerusakan yang begitu besar diakibatkan oleh gelombang tsunami. Tidak hanya menyaksikan di televisi, Tere dan Agnes Monica pun sempat mendatangi dan menyaksikan langsung para korban gempa yang tinggal di pengungsian.
pada saat saya di sana memang yang paling berkesan adalah pada saat saya menemui anak-anak yang jadi korban bencana alam di sana, karena biar gimana saya sendiri, saya sebenarnya masih bisa dijadikan